Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Ada terlalu banyak hal mengejutkan yang terjadi di Tanah Suci Dantai hari ini. Peri yang kejam akan dibangkitkan, ketujuh Raja Dewa akan melakukan kejahatan, baju besi Xuanwu akan lahir, dan busur Hou Yi akan menunjukkan martabat. Pada saat ini, banyak pembudidaya alam surga berkumpul di dekat Gunung Abadi Dantai. Orang-orang tampak tercengang, banyak orang tidak bisa tenang. Langit tanpa angin dan ombak sepertinya menggulung gelombang deras. Di pintu masuk langit berbintang stasiun Chenan, seluruh tubuh ditutupi dengan baju besi Xuanwu, memancarkan warna cahaya logam biru tua, dan tali busur di tangannya penuh, dengan dingin menghadap musuh yang terperangkap di pinggiran. Sekarang adalah momen penting untuk membangkitkan Yuxin, dia siap untuk merebahkan tubuhnya, jika ketujuh dewa itu raja dan para murid elit itu ingin bergegas menghancurkan, kecuali mereka menginjak tubuhnya. Chen Nan bisa dengan sempurna memuat kedua harta itu, yang tidak hanya mengejutkan ketujuh raja dewa di pihak yang bermusuhan, tetapi juga mengejutkan beberapa raja dewa di belakangnya. Namun, tidak ada waktu tambahan untuk menebak sekarang bahwa Raja Dapeng dari langit berbintang dan dua dewi kehidupan telah terbang ke langit dan terbang menuju bulan purnama. Ketika sosok mereka menghilang ke istana yang hancur di bulan purnama, Dantai Xuanbao serius, mengungkapkan kekudusan langit, dan dia tampak sangat suci. Di atas, bintang, susunan kuno di bawah kain batu dewa berwarna-warni ini akhirnya berhasil. Dalam sekejap, bintang-bintang bersinar terang, dan, bintang-bintang, di langit bersinar cerah. Langit malam yang dipantulkan seperti siang hari. Ratusan batu dewa berwarna-warni akhirnya mengungkapkan pelangi yang cemerlang dan terpancar ke arah pusat ruang ini istana bulan. Sikap napas yang sederhana dan berubah-ubah naik, dan susunan kuno berubah seperti roulette lama. Lihatlah bintang-bintang dan langit dan langit disatukan menjadi jaring cahaya yang besar, diselimuti di bawah langit malam ini, istana bulan berada di tengah-tengah posisi, dan semua cahaya bertemu di sana, membuat bulan bundar lebih menyilaukan dan ajaib. Istana di atas secara bertahap terlihat. Ledakan. Ratusan bintang terus bergetar, dan akhirnya mulai bergerak dalam lintasan yang tak dapat dijelaskan, bintang-bintang berkilau dan kabut dipenuhi. Akhirnya, lapisan cahaya suci memenuhi dunia. Di luar aula bulan berbintang, tujuh raja besar telah merasakan fluktuasi vitalitas yang sangat besar, tampak bagi mereka bahwa seekor binatang perang kuno besar telah naik di depan mereka, yang membuat mereka merasa sangat terkejut. The Nine Spectral Demon King berkata pada dirinya sendiri, saya telah lama mendengar bahwa deretan bintang kuno ini misterius. Tampaknya itu bukan rumor pada pandangan pertama. Ini tidak sederhana, tidak sederhana. Raja Dewa Xuanyuan mencibir, tidak peduli seberapa kuat formasi kuno, semuanya sudah mati. Kebangkitan peri tanpa ampun membutuhkan setidaknya 3 Raja Dewa untuk menjaga di sampingnya. Operasi formasi kuno berarti lebih sedikit 3 tuan, lihat bagaimana mereka dapat mendukung serangan 7 raja dengan satu pelarian. Petik 2. Di jajaran kuno langit berbintang, tepat di atas bulan purnama di langit, Yuxin melayang dengan tenang di langit, 3 raja besar berjaga, dan 5 peninggalan Cancan terus berputar di sekitar Yuxin. Camus, Dewi Kehidupan, memandangi tubuh Yuxin dengan tatapan yang rumit. Jelas dia benar-benar berhubungan dengan Yuxin. Pada saat ini, cahaya yang dikumpulkan oleh ratusan bintang datang dari segala arah dan semua menyatu di tubuh Yuxin. Kelima relik itu terus bergetar, dan akhirnya ada tanda-tanda mencair. Dewi Kehidupan, Camus dan Jenny, tidak lagi ragu-ragu, mereka memegang tangan mereka dengan ringan, dan 4 batu dewa dengan fluktuasi kehidupan yang kuat ditembus ke dalam hati yang ringan di mana Yuxin berada. 5 peninggalan Buddha kuno ditambah 4 batu dewa kehidupan berputar di sekitar Yuxin dengan cepat, mengungkapkan semburan napas kehidupan yang kuat. Energi kehidupan yang tak berujung melonjak keluar dan bergegas menuju tubuh Yuxin. Tubuh Yuxin gemetar, dan dia sepertinya membuka matanya kapan saja. Cahaya yang dikumpulkan oleh ratusan batu dewa berwarna-warni tidak hanya dapat memperbaiki peninggalan Buddha kuno dan batu dewa kehidupan, tetapi juga dengan kuat memperbaiki Yuxin dalam kehampaan. Hidup ini berdenyut, bulu mata Yuxin bergetar, momen krusial kebangkitan ada di depan Anda, dan kesuksesan atau kegagalan ada dalam satu gerakan. Arai kuno langit berbintang sepenuhnya beroperasi, dan fluktuasi kekerasan menembus ruang ini, sehingga orang-orang dalam jarak ratusan mil dapat dengan jelas merasakannya. Semua bintang berputar, dan bintang-bintang yang cemerlang bersinar di langit malam. Pada saat ini, tak terhitung penonton Tanah Suci Dantai mendidih mereka tahu bahwa ritual membangkitkan peri tanpa ampun telah dimulai. 7 raja para dewa harus mulai pada saat kritis ini. Raja Dewa Xuanyuan berteriak, dan memimpin untuk menyerang maju. Tantai mengirim banyak murid untuk meletakkan 18 peri arai. Mereka hendak mencegat. Peri Tantai berteriak, biarkan dia masuk, kamu bisa menghentikan 1 orang, tetapi kamu tidak bisa menghentikan 7 orang, membiarkan Raja Dewa lewat, dan menghalangi murid-murid mereka. Tanpa terhalang oleh apapun, Lord Xuanyuan bergegas melewati 18 arai peri dan bergegas menuju pintu masuk langit berbintang. Sebuah dunia kecil muncul di depannya, dan ada fluktuasi energi yang hebat di dalamnya. Pengeboman pertama kali datang. Chen Nan membuka busur dewa busur Hou Yi, panah menunjuk ke Raja Dewa, melonggarkan tali busur dan menembak. Cahaya ilahi yang menyala-nyala merobek kekosongan dan menembus ke langit bagian dalam dan bumi Raja Xuanyuan, memecah guntur yang menggelegar di dalamnya, dan tidak tahu berapa banyak puncak yang rusak. Sosok Xuanyuan God King gemetar, tetapi dia tidak terblokir dan dipercepat.
Di tangan Chen Nan, haluan Haoyi mulai bergerak lagi, dan seberkas cahaya ilahi meledak, energi yang luas terus-menerus diaduk di tanah suci Dantai, dan semua gunung peri di dekatnya menggigil. Saat seberkas cahaya ilahi melesat ke dunia batin Raja Xuanyuan, Raja Tinggi, berambut kuning, dan berambut kuning tinggi sangat marah, kecepatannya benar-benar diblokir, dan setiap panah membuatnya gemetar, meskipun itu tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif, tetapi juga tidak nyaman. Ini memalukan bagi Raja Dewa. Chen Nan juga cemas. Raja Dewa Xuanyuan di depannya tidak sombong seperti Raja Iblis Surgawi. Tidak seperti Raja Iblis Surgawi, ia langsung menghubungkan panah dewa dengan tangannya. Pihak lain menggunakan dunia kecil untuk menyerang dan mempertahankan. Dia mengertakkan gigi, dan sekarang, dia hanya bisa bertarung. Armor basaltik yang menutupi jari tengah tangan kanannya dengan cepat diperas, dan semburan darah muncul, dan panah darah yang mempesona bersandar di tali busur. Pada saat ini, embusan angin tiba-tiba menggantung di antara langit dan bumi, dan awan gelap muncul dari udara tipis di atas langit, menyatu menuju Chen Nan. Panah darah sangat cerah dan menyilaukan, dan nafas suci disertai dengan semburan nafas dingin. Ledakan, langit dan guntur meledak, situasinya berubah, dan dunia memudar. Malaikat tanpa kepala, iblis dengan lengan yang patah, peri dengan hati yang patah, dewa yang berjuang di bawah pinggang dan pinggang. Dewa dan mayat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Chen Nan, semua orang yang terkejut. Terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Namun, pada akhirnya orang-orang menyadari bahwa itu hanya sebuah hantu, tetapi meskipun demikian, semua orang menunjukkan pandangan yang luar biasa. Panah berdarah itu mengeluarkan suara melolong yang keras, memotong langit, dan bergegas ke dunia batin Raja Dewa Xuanyuan. Dunia kecil tiba-tiba berdarah, dan tubuh dewa yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di dalamnya, yang seperti neraka yang mendidih. Adegan itu menghancurkan gunung-gunung tinggi dan padang rumput runtuh oleh dunia kecil itu. Raja Ilahi Xuanyuan akhirnya tidak bisa melangkah lebih jauh, sosoknya tidak bisa goyang, dan akhirnya terbang dengan kekuatan besar, sampai sisa-sisa mayat para dewa di dunia kecil menghilang, wajah Raja Ilahi Raja Xuanyuan berubah pucat. Transisi bertahap ke merah darah. Wajah Chen Nan juga sangat pucat, kekuatan panah darah dapat dikatakan sangat besar, tetapi pada saat yang sama membunuh musuh juga melukai tubuhnya, karena dia membutuhkan terlalu banyak esensi darah, dan mengambil 3/3 dari darah tubuhnya. 1. Mengaum. Desperate Demon King meluncurkan kejutan, dan pada saat yang sama, Destroyer Demon King dan Hundred Sky Demon King juga memperluas tubuh mereka dan terkejut di sini. Ekspresi Chen Nan tetap sama, dingin, sangat lambat dan kuat, dia mengangkat busur lagi, tetapi pada saat ini, peri Dantai melangkah maju, dan tangan batu giok ramping menekan dengan ringan pada busur, berkata, kamu mundur, pertama sisihkan. Petik 2. Chen Nan menatap kecantikan tak tertandingi di depannya, dan akhirnya mengangguk dan melangkah mundur. Pada saat yang sama, Dewa Cerah dan Li Daozhen melangkah maju ke pintu keluar dari langit berbintang. Menghadapi dampak dari 3 Raja Iblis, ketiga kekuatan surgawi semuanya menampilkan dunia kecil mereka sendiri. 3 dunia yang berbeda dibagi menjadi 3 lapisan. Diblokir di luar langit berbintang, ruang 3 tumpang tindih, memberikan perasaan aneh bahwa dunia tampaknya terdistorsi. 3 Raja Iblis menyerang dengan ganas, dengan energi bergolak, ke segala arah, dan kekosongan di atas langit terus-menerus rusak. 3 Raja Iblis besar dan 3 Raja Dewa besar bertarung tanpa henti, tidak hanya dunia kecil bertarung satu sama lain, mereka juga bergegas ke langit dan melancarkan pertarungan sengit. Raja Iblis yang putus asa berhadapan dengan peri Tantai, Iblis Surga melawan Dewa Cahaya, dan Raja Iblis melawan Dao Zhen. Setelah kekosongan penuh dengan bayangan, kecepatan dari 6 dewa tingkat raja lebih cepat dari kilat, merobek sepotong ruang, dan mengubah ribuan pedang dan bayangan telapak tangan. Banyak penonton yang menonton terpesona, dan mereka juga kaget sampai ekstrim. Konfrontasi seperti itu tidak terbayangkan oleh mereka. Untuk budidaya mereka, jika mereka masuk secara tidak sengaja, mereka pasti akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Para dewa dan monster telah padam. Sepotong cahaya kematian meledak dari tubuh Raja Iblis yang putus asa, menelan dengan liar ke arah Dantai Xuan. Namun, apakah peri Dantai mudah didapat? Pakaian putih berkibar, cahaya suci meluap, dan sepotong cahaya ilahi keluar tiba-tiba, menghalangi potongan cahaya mati dalam sekejap, dan pada saat yang sama ada kecenderungan untuk berdampak dan menyebar ke cahaya mati. Di sisi lain, Dewa Cahaya berteriak, penghakiman suatu hari. Fluktuasi mengerikan yang disebabkan oleh kutukan yang dilarang tingkat dewa hampir tak terbayangkan. Cahaya ilahi menyala membanjiri seluruh dunia, dan kemudian melonjak ke arah Raja Iblis. Mengambil cahaya dari kultivasi ilahi sebagai tidak dapat diprediksi, jika tidak kutukan pelarangan tingkat dewa ini tidak tahu berapa banyak pembudidaya untuk dihancurkan, tetapi bahkan jika ia mencoba untuk mengendalikan sihir kutukan ilahi, ia akhirnya meruntuhkan 3 pegunungan immortal di dekatnya. Dewa Cahaya adalah salah satu dewa penguasa yang paling kuat di barat. Larangan tingkat dewa ini mengutuk dengan langsung menghancurkan pakaian Raja Iblis Surgawi. Rambut panjangnya berantakan, dan ada darah di tubuhnya. Ini membuat Raja Iblis Surgawi benar-benar marah. Dia meraung marah ke arah Dewa Cahaya. Dunia kacau, bunuh. Kekosongan itu pecah, sepotong langit dan bumi yang membelah, menutupi Dewa Cahaya di dalam, bergantian terang dan gelap di dalam, dan Raja Iblis juga bergegas masuk. Ia bersumpah Dewa Cahaya untuk memutuskan kemenangan dan kekalahan, dan memulai pertarungan hidup dan mati.
Dalam 3 pasang pertempuran Raja Dewa ini, tekanan Li Daozhen tidak diragukan lagi yang terbesar, bukan lawannya yang terlalu kuat, tetapi dia adalah Raja Dewa Junior, jauh lebih kuat daripada kehancuran Raja Iblis Tua, dia selalu dalam posisi pasif, bahaya ada di mana-mana. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah Raja Dewa, dia tidak bisa dengan mudah dikalahkan, juga tidak bisa terbunuh dalam pertempuran, sangat sulit untuk membunuh Raja Dewa. Pada saat ini beberapa raja lain yang menyaksikan pertempuran akhirnya mulai, Raja Xuanyuan yang terluka, menatap dingin ke arah Chen Nan di pintu masuk langit berbintang, bergegas pergi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Raja Iblis 9 Neter, yang mulia abadi yang takut kekhawatiran, dan Dewa Tanah Buddha semuanya bergerak naik, atau bergegas menuju peri dantai dan yang lainnya, atau berdampak pada pintu masuk ke langit berbintang. 4 kekuatan yang tak tertandingi melonjak dan membuat dunia tampak hancur. 7 Raja Dewa yang telah melakukan kejahatan akhirnya menembak. Pada saat ini, ilahi Hou Yibo terus berubah di tangan Chen Nan, berubah menjadi ilahi Bo dalam beberapa saat, dan pohon ilahi menjadi pohon ilahi dalam beberapa saat, cahaya menyilaukan dan menyilaukan. Hati Chen Nan bergerak, ia memiliki perasaan daging dan darah yang terhubung. Sampai sekarang, dia menyadari keajaiban busur Hou Yi, dan tampaknya itu bukan hanya dalam serangan jauh, ketika dia memegang akar spiritual yang berubah menjadi pohon dewa, dia merasa bahwa bentuk akar spiritual ini ternyata menjadi permata jarak dekat. Saat ini, musuh telah mencapai saat kritis untuk membangkitkan Yu Xin. Mata Chen Nan dingin, dan ketika busur Hou Yi di tangannya berubah menjadi pohon dewa setinggi 1 meter, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah ke pohon dewa, dan kemudian meniup gelombang berdarah dari langit berbintang. Chen Nan yang mengelilinginya adalah puing-puing para dewa yang tak ada habisnya, dan semua penonton di kejauhan ketakutan. Pada saat ini, Chen Nan juga memperhatikan ketidaknormalan itu, dan dia ingat kalimat yang dia lihat di panggung pemujaan, ratusan makhluk hidup adalah prajurit, dan ratusan dewa dan setan adalah tentara. Melihat banyak jiwa dan roh di belakangnya, hati Chen Nan dipenuhi dengan kesombongan dan peperangan yang tak terbatas. Di alam surga selama ribuan tahun, perang para dewa yang paling ganas terjadi. Tubuh Chen Nan berkilau dengan darah, mengungkapkan kesedihan yang tak ada habisnya, malaikat tanpa kepala, iblis dengan lengan patah. Potongan-potongan mayat para dewa dan setan menyelimuti sekelilingnya, dan mengirimkan meraung-raung roket langit, meluruskan langit ke bunga-bunga Baiyun hancur. Tampaknya ilusi, pada saat ini, sudah sulit dibedakan, apakah mayat itu benar atau salah. Dengan prestise tertinggi dan kengerian serta roh-roh jahat, Chen Nan memegang pohon dewa, dan di bawah selubung darah dan mayat para dewa, ia bertemu Raja Dewa Xuanyuan pertama yang datang dari tumbukan pertama. Cahaya ilahi hijau melambung tinggi, dan pohon dewa meledak menjadi 100 kaki sihir. Lampu hijau substantif, seperti pedang yang kejam, menebas keras tubuh Dewa Xuanyuan, dan membantingnya langsung dari ketinggian 100 kaki, jarak. Bukannya Xuanyuan Shenwang tidak bisa menghindarinya, tapi dia sengaja terguncang. Dia baru saja kehilangan wajahnya setelah ditembak oleh Chen Nan dengan busur ilahi. Sekarang dia ingin menginjak generasi muda ini dengan keunggulan absolut. Tetapi dia tidak menginginkan senjata harta pihak lain, yang sangat aneh dan menakutkan sehingga mengejutkannya. Junior mati. Raja ilahi Xuanyuan sangat marah dan geram. Dia meninju dan meninju, memecah ruang besar, hampir menelan Chen Nan ke dalamnya. Tetapi dengan sayap Raja Dewa di tubuhnya, ia memiliki kecepatan batas dan dengan mudah menghindari zona berbahaya. Di tangannya, pohon dewa dengan cepat membentuk busur dewa. Dia menembakkan panah dan menjerit. Panah dewa itu tidak ternoda darah, tetapi dia menerbangkan tembakan Raja Iblis tua itu kembali ke jarak puluhan kaki. Nak, kamu membuatku jengkel. Gat Xuanyuan berteriak, dan meninggalkan gambar sisa di tempat untuk datang ke Chen Nan. Pada saat yang sama, tubuhnya diperbesar ribuan kali dalam sekejap mata, ia berubah menjadi raksasa dengan ketinggian puluhan kaki, berdiri seperti gunung di langit. Seorang pria yang tampaknya mampu menutupi langit dan bumi, dan berjalan menuju Chen Nan. Chen Nan melambaikan sayap dewa, dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim, tetapi menemukan bahwa secara harfiah semua arah adalah bayangan cakar yang besar, dan akhirnya dia ditangkap oleh Raja Dewa Xuanyuan. Pelanggaran saya adalah kematian, mari kita pergi ke daging. Chen Xuan merasa seperti dia akan hancur dengan teriakan Raja Dewa Xuanyuan. Armor Xuanwu terus berubah bentuk, dan tulang-tulang di seluruh tubuhnya berderit suara. Chen Nan berjuang keras dan meraung terus-menerus, darah mengalir di sekelilingnya, dan arwah di sekitarnya juga melolong, dan telinga orang-orang yang gemetar mati rasa. Darah tak berujung naik ke langit, dan kesedihan yang mengerikan menyebar. Dengan cara yang samar-samar, hantu tinggi berdiri di antara mayat banyak dewa dan arwah, menggerakkan tulang-tulang dari semua dewa dan mets untuk kerusuhan. Raja ilahi Xuanyuan berteriak, dia merasa telapak tangannya yang besar sepertinya ditelan oleh mayat para dewa dan setan. Dia merasa bahwa beberapa vitalitas telah tersedot, dan telapak tangan besar mengeluarkan jejak darah, yang telah berdarah untuk beberapa saat. Pada saat ini, kecuali bahwa Raja 9 Neter Iblis bergegas ke Dantai Xuan, Buddha dan Wuxian Xianzun dengan cepat bergegas ke langit berbintang, tidak ada yang berhenti di pintu masuk ke langit berbintang, mereka bergegas melewatinya. Para pengamat yang jauh berseru, dan sekarang situasinya tampaknya hanya sepihak, dan jumlah raja-raja yang menyinggung jelas dominan, Chen Nan dan pihak mereka tampaknya tidak dapat memblokir sama sekali, dan harapan kebangkitan peri yang tanpa belas kasihan telah dibayangi.
Mata Chen Nan pecah, menyaksikan dua Raja Dewa meledak ke langit berbintang, dan pikirannya begitu keras sehingga dia tidak bisa ditambahkan. Raja Dewa Xuanyuan, biarkan aku mati. Tubuh Chen Nan penuh darah, bergegas ke langit, dan mayat para dewa dan iblis di sekitarnya menjadi lebih liar. Berikan padaku. Dengan raungan Chen Nan, banyak tulang dewa meraung, dan tubuh para dewa dan iblis yang tak ada habisnya semakin dekat dan lebih dekat dengan materialisasi, dan muncul dalam kehampaan berkeping-keping. Mengaum. Para dewa dan setan meraung dan mengamuk dengan liar. Armor basaltik di tubuh Chen Nan meledak dengan cahaya cian, sementara pohon dewa meledak dengan lampu hijau di tangannya. Tangan raksasa berdarah asli Raja Dewa Xuanyuan ditikam oleh dua harta berharga pada saat ini. Raja Dewa Xuanyuan terkejut, dia menyadari bahwa tampaknya bukan hanya dua permata yang memblokir sebagian besar kekuatannya, tetapi juga melindungi kehidupan Chen Nan, juga terkait dengan hantu banyak mayat dewa dan setan. Pada saat ini, perubahan terjadi. Sebuah gambar hantu muncul di belakang Chen Nan. Meskipun itu sangat samar, itu adalah bayangan busur Hou Yi ketika dia melihat dari dekat. Itu adalah salah satu dari 7 bayangan tentara ajaib yang muncul ketika dia melakukan Suan Gong pada hari kerja. Pohon dewa di tangan Chen Nan tiba-tiba berubah menjadi lampu hijau, menghilang dari tangannya, dan kemudian bertepatan dengan bayangan buram. Setelah entitas akar roh bergabung dengan sisa-sisa akar roh, auman memekakkan telinga meletus, semua gunung peri di dekatnya bergetar hebat, dan penonton yang lebih lemah hampir terguncang dan jatuh ke awan. Ini adalah Raja Dewa Xuanyuan terkejut, tubuh Chen Nan penuh darah, dan akar spiritual di belakangnya terus berubah antara pohon ilahi, dan akhirnya berubah menjadi lampu hijau dan menghilang ke tubuh Chen Nan. Sial, bukankah aku akan menyaksikan integrasi instrumen dan jiwa keluarga Chen? Dewa Xuanyuan terkejut dan marah, berteriak, bukankah kau anggota keluarga Chen? Kamu benar, jawab Chen Nan dengan dingin. Pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya melonjak dan bergulung-gulung seperti lautan. Dia jelas merasa bahwa kekuatan Lingen telah menyebar ke garis keturunannya, dan energi tak berujung membuatnya tidak dapat membantu Yang Tianchang Xiao. Semua mayat para dewa dan iblis mengikuti kegilaan. Buka. Chen Nan Shengsheng memisahkan diri dari perbudakan Raja Dewa Xuanyuan, dan cahaya darah yang dipengaruhi telapak tangannya muncul, dan kemudian berubah menjadi lampu listrik, dan dia menendang dahinya yang besar di dahi besar Raja Dewa Xuanyuan. Raja Dewa Xuanyuan dijawab dengan tegas oleh Chen Nanfang. Dia terkejut. Dalam proses ketidakhadirannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Nan telah mengenai mata kanannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dalam situasi ini dia ditendang habis-habisan oleh Chen Nan. Dia berteriak, dan berbalik ke langit, dahinya hampir pecah, dan deru rasa sakit berlanjut. Chen Nan merasa ada kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Dia membuka sayap Raja Ilahi dan meninggalkan gambar sisa di tempat, melangkah dengan ganas ke arah dada Tuan Xuanyuan. Ledakan. Raja Dewa Xuanyuan, yang melihat ke atas di udara, kokoh oleh langkah Chen Nan, tubuh besarnya tiba-tiba jatuh dari ketinggian, dan langsung runtuh gunung. Para penonton di langit tampak terpana, seorang Raja Dewa ditendang ke awan oleh seorang anak muda. Ini tidak terbayangkan. Emosi itu penuh gejolak dan gejolak. Chen Nan tidak melihatnya. Dengan cepat bergegas menuju langit berbintang, dia sangat cemas sehingga dia ingin segera berdiri di depan Buddha dan Wuxianxian. Hanya saja dia tidak bisa pergi seperti ini. Raja Dewa Xuanyuan naik ke langit, tubuhnya menjadi ukuran orang normal, dan ruang itu secara paksa rusak dengan mana yang besar. Aku tidak peduli jika kamu bukan dari keluarga Chen, aku akan membunuhmu hari ini. Chen Nan marah dengan gelisah, dengan kejam bergegas ke depan, mencoba memaksakan terobosan. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan sengit, Chen Nan terbang karena dampak kekerasan, dan Xuanyuan Shenwang juga terbang ke jarak lebih dari 100 kaki. Jangan khawatir, ada susunan kuno yang menjaga langit berbintang, dan mereka berdua tidak bisa menerobos dalam waktu singkat. Suara dan taiksuan seperti Tian Lai diperkenalkan ke telinga Chen Nan dari atas. Mendengar ini, suasana hati cemas Nan akhirnya santai sedikit. Pada saat ini, Dewa Xuanyuan menyerang lagi. Chen Nan tidak lagi cemas dan tidak lagi panik. Meskipun dia bukan Raja Dewa sekarang, Dewa Hou Yi membungkuk ke tubuhnya, membuatnya kuat secara fisik dan sangat kuat, dan memiliki baju besi Xuanwu, memberinya kekuatan untuk melawan Raja Dewa. Ketika Lord Xuanyuan bergegas ke Chen Nan tidak mundur, dan mencoba mengambil telapak tangan dengan baju besi Xuanwu. Pada saat yang sama, dia meninju keras pada rahang Lord Xuanyuan, dan keduanya muntah pada saat yang sama. Darah. Segera setelah itu, Chen Nan mengambil 3 pukulan lagi, tetapi dia juga menghancurkan 2 pukulan dengan keras antara rongga mata kiri Dewa Raja Xuanyuan dan hidung serta mulutnya. Semua penonton menyaksikan dengan tercengang, apakah ini pertikaian antara para dewa dan raja? Ini adalah tabrakan brutal, tidak ada keterampilan sama sekali. Chen Nan memiliki baju besi basaltik. Dia tidak takut dengan konfrontasi seperti itu, dan Lord Xuanyuan kehilangan wajahnya dan ingin mencubit Chen Nan, jadi ada benturan fisik langsung yang keras. Ledakan. Ledakan. Konfrontasi brutal, hidung Chen Nan dan Xuanyuan Demon berdarah, kedua tubuh memar. Pada akhirnya, keduanya benar-benar berpelukan dan berpelukan, menghantam tanah secara langsung, dan secara langsung menghancurkan tanah menjadi lubang besar yang dalam. Kemudian mereka terjerat dan bergegas keluar, runtuh 3 gunung berturut-turut. Keduanya saling berteriak sambil meraung keras. Wah, kamu mematahkan wajahku. Ledakan. Ini wajah Raja Dewa Anda.
Terlepas dari kerusakan parah pada tubuhnya, Chen Nan meninju kepala Raja Dewa Suanyuan dengan keras, dan pada saat yang sama ia terus mengutuk, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Kepala babi. Petik 2. Pertempuran yang berpandangan jauh ke depan hanya bisa digambarkan dengan keheranan, konfrontasi antara kedua orang ini benar-benar tidak terpuji, itu terlalu jelek. Namun, banyak orang merasa sangat bahagia, seolah-olah mereka telah mengubah diri mereka menjadi Chenan, di depan banyak pembudidaya di alam surga, dengan gila-gilaan memukuli Raja Dewa menjadi kepala babi. Dan Taixuan dikelilingi oleh ribuan sinar cahaya, ribuan potongan warna-warni, dan mantelnya berkibar dalam suasana yang sakral. Dia sudah memiliki keuntungan luar biasa dalam pertempuran melawan Raja Iblis yang putus asa. Iblis yang tak habis-habisnya meraung berulang kali, dan semua cahaya kematian yang terselubung di udara disebarkan oleh cahaya suci. Tapi Raja Iblis 9 Spektral telah bergegas, dia memiliki dendam mendalam dengan peri Dantai dan berkelahi dengan peri Iblis putus asa. 99 hidup. Dengan teriakan nyaring, dunia tulang putih diselimuti kehampaan, dengan tulang putih di mana-mana di kehampaan, dan banyak sekali kerangka bergegas menuju para peri Dantai dengan gigi terbuka dan cakar menari. Raungan panjang dari Demon Spectre Demon King mengungkapkan tubuhnya dan menempatkannya dalam kondisi pertempuran terbaik. Kerangka emas ungu setinggi 3 kaki dengan api hantu di matanya melompat, meninggalkan jejak di kekosongan dan menyerang dan Taixuan terus-menerus. Banyak penonton terkejut, 9 hantu setan ini jarang mengungkapkan tubuh mereka sendiri, lagi pula, penampilannya sulit dipuji. Saat ini, dia menunjukkan tengkorak emas ungu di depan publik, jelas menunjukkan hatinya yang membunuh, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghilangkan peri dari Dantai. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di atas kekosongan sedang berjuang, kulit kepala orang-orang yang mendengar suara Gui Xiao Xiao mati rasa, tempat suci dari kemarahan abadi yang asli, sekarang menjadi sedikit gerah. Namun, peri Dantai tidak takut, tetapi tertawa kecil, tengkorakmu adalah kekalahan saya, apakah Anda ingin mengambilnya dengan murah sekarang? Nah, bahkan jika Anda dan tim yang tidak simpatik muncul, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membunuh saya? Petik 2. Kabut abadi melonjak, tubuh dan Taixuan bersinar terang, membuat kerangka yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Dia seperti ikan di dalam air, di bawah serangan bersama Desperate Demon King dan Nine Spectral Demon King, dia memiliki serangan vertikal dan horizontal, meskipun dia tidak yakin mengalahkan lawannya, dia tidak akan dikalahkan untuk sementara waktu. Di sisi lain, Dewa Cahaya terperangkap dalam dunia kacau Raja Iblis, dan dipaksa ke dunia bahaya oleh Raja Iblis tua yang gila. Tapi bagaimanapun, dia adalah salah satu dewa utama yang paling kuat di barat, dan dengan teriakan nyaring, hukum yang cerah. Ribuan pedang-pedang meledak ke dalam kekosongan, yang tidak lagi merupakan sihir tingkat dewa yang dilarang murni, tetapi lebih seperti aksi puncak seni bela diri, pedang brilian yang tak terhitung jumlahnya akhirnya memecahkan zona kacau fragmentasi, dan dewa cerah meledak dengan raungan. Meskipun darah di tubuhnya, Dewa Cahaya menari dengan rambut pirang dan matanya seterang listrik, mengungkapkan momentum yang sangat kuat. Biarkan Raja Iblis tua berteriak di sebelahnya. Aksinya sulit untuk menjebak Dewa Cahaya, dan segera membuat Raja Iblis Surgawi marah, dan sekali lagi meluncurkan kepunahan pembunuhan. Hancurkan langit, kekosongan pecah, 2 retakan di ruang muncul di atas langit, mereka menyeberang dan merobek menuju Dewa Cahaya, fluktuasi energi yang mengerikan, keluar dari ruang yang berbeda. Dewa Cahaya terpaksa meninggalkan gambar sisa di udara. Dia tidak berani mengambil risiko nyata. Jika dia terperangkap dalam celah besar di ruang angkasa, Tuhan tahu ruang mengerikan mana yang akan dia sobek. Sangat mungkin untuk mati. Tidak ada keraguan bahwa Li Daozhen adalah yang paling sulit sekarang, dia hampir tidak bisa melawan Demolition Demon King, dan kekalahannya cepat atau lambat. Untungnya, dia sangat defensif, sebuah trik air membanjiri bumi, menutupi esensi airnya yang keras dan tidak berwujud di sekelilingnya, membentuk lautan gelombang seperti gelombang lautan dan bumi, menghalangi kehancuran iblis. Serangan ganas. Li Dao benar-benar tidak meminta pahala, tetapi tidak untuk apa-apa, dia hanya harus melibatkan Raja Iblis. Tetapi kekalahan cepat atau lambat. Ketika Raja Iblis memecahkan serangan 10 langit retak, Li Daozhen akhirnya tidak bisa menahannya. 10 roh iblis itu luar biasa, satu berat dan satu kuat. Pukulan lurus Li Daozhen mundur lagi, dan esensi langit air hendak diserang. Putus, dan Taixuan layak menjadi generasi peri surgawi. Selama perang, dia selalu memperhatikan duel beberapa orang lainnya. Di depan Li Daozhen, situasinya tidak menguntungkan. Dia berteriak pada saat yang sama kepada Chen Nan, Dewa Cahaya, dan Li Daozhen, masukkan formasi langit berbintang. Setelah semua, dia memecahkan ruang pertama dan menyingkirkan Raja Iblis 9 Neter dan Raja Iblis putus asa. Li Daozhen dan Dewa Cerah menggunakan metode yang sama untuk menyingkirkan lawan mereka dan meledak ke langit berbintang. 3 iblis tua meraung dan bergegas masuk. Hanya Chen Nan dan Raja Dewa Suanyuan yang terjerat dan saling bertarung ke langit berbintang. Di ruang aneh ini, bintang-bintang bersinar terang, dan ratusan batu dewa berwarna-warni berputar, mengungkapkan sinar cahaya yang menyala-nyala, dan menembak ke arah bulan purnama di ruang kosong yang kosong. Gejolak kehidupan yang bergolak keluar dari atas bulan purnama. Sebuah suara memanggil langit berbintang, jiwa datang. Chen Nan merasakan kejutan di hatinya. Rupanya tubuh Yusin telah dipulihkan, dan sekarang ini adalah saat kritis terakhir. Ketiga Raja Dewa memanggil kesadaran spiritualnya. Bintang, terang,
Cahaya cemerlang dari ratusan batu dewa berwarna-warni terjalin menjadi jaring cahaya. Dan Taixuan memiliki postur anggun, seperti peri di bulan, tersembunyi di bawah cahaya bintang yang cerah. Segera setelah dia memasuki medan perang kuno, dia mengambil kendali atas pergerakan medan perang, sebuah starbus yang menyala-nyala menjebak Sang Buddha dan penguasa abadi yang mengkhawatirkan yang menghantam medan perang. Pada saat yang sama, Li Daozhen dan Dewa Cahaya dilepaskan ke formasi kuno olehnya. Mereka bertempur di dua posisi khusus di langit berbintang sesuai dengan instruksi Dantai Peri, membantunya mempertahankan formasi. 9 Spectral Demon King, Desperate Demon King, Destruction Demon King, dan Heavenly Demon King diblokir oleh cahaya ilahi yang diungkapkan oleh batu dewa berwarna-warni. Sebelum Buddha dan Wuxian Xianzun benar-benar ditekan, dan Taixuan tidak berniat untuk menempatkan keempat Raja Iblis ini di dalam pertempuran. Keempat Raja Iblis tua tampak cemas. Mereka tahu bahwa kebangkitan peri tanpa ampun telah mencapai saat kritis. Aula spiritual dipanggil di atas Istana Bulan. Mereka harus bergegas untuk berhenti sesegera mungkin. Monster berusia 4.000 tahun ini telah mulai melakukan yang terbaik untuk mempengaruhi formasi kuno. Sekarang hanya Chenan dan Xuanyuan God King bertabrakan dengan kejam. Hari ini, Raja Dewa Xuanyuan benar-benar kehilangan wajahnya. Di depan banyak praktisi di surga, ia dipukuli oleh anak di depannya dengan kerahnya, dan wajahnya bengkak. Meskipun pihak lain juga membayar harga yang mengerikan, bagaimana identitas pihak lain dapat dibandingkan dengan Raja Dewa seperti dia? Pada saat ini, Raja Dewa Xuanyuan benar-benar dipecat. Ini adalah pertempurannya yang paling menyedihkan, sebenarnya berkelahi dengan seorang junior. Pihak lain jelas bukan raja sungguhan, tetapi ia memiliki baju besi basaltik yang berharga dan dapat mengerahkan kekuatan yang kuat dari harta karun yang Anda tundukkan, bahkan dapat dibandingkan dengannya, dan berdasarkan kekuatan kasarnya, itu membuatnya sulit. Tubuh itu bekas luka. Raja Dewa Xuanyuan telah lama marah dan marah. Apakah dia bisa menghentikan kebangkitan peri yang kejam? Dia tidak lagi peduli. Saat ini dia hanya ingin merebut Chen Nan, dan kemudian bergegas keluar, menghancurkannya di hadapan banyak penonton, dan mempermalukan salju. Bang! Chen Nan menderita 2 pukulan berat di dada dan perut, dan Raja Dewa Xuanyuan tidak boleh kejam, mengguncang armor Xuanwu. Tanpa armor dewa ini, saya percaya Chen Nan akan ditembus. Namun, Chen Nan bahkan lebih sengit, sambil memukul tinju, 3 tinju mengenai mata dan mulut dan hidung Dewa Xuanyuan pada saat yang sama, yang merupakan postur putus asa. Ah, sial, jangan bermain denganmu, kamu pergi untuk mati. Savage bergegas sampai akhir, Xuanyuan Senwang tidak tahan lagi, dia akhirnya menyerah gaya permainan ini. Ini membuatnya merasa sangat marah dan tersesat, dan pada akhirnya adalah dia yang tersentak pertama. Alam Dewa Xuanyuan, buka. Dengan teriakan nyaring, Lord Xuanyuan membuka dunia kecilnya, dan celah ruang besar muncul di kekosongan, langsung menyapu Chen Nan ke dalamnya. Kamu bisa mati, nak, ini duniaku, dan semua peraturan dibuat olehku. Xuanyuan Senwang juga memasuki ruang ini. Dunia di sini tidak berbeda dengan dunia luar, dengan gunung-gunung tinggi, sungai-sungai deras dan padang rumput yang luas. Ini adalah hamparan luas tanah. Chen Nan mencibir, saya telah melihat orang-orang yang lebih kuat dari Anda. Pada awalnya, saya hanya membungkuk di tangan Hou Yi, jadi saya tidak takut dengan hukum langit dan bumi. Sekarang saya memiliki baju besi Xuanwu lain. Saya akan melihat bagaimana Anda. Bunuh aku. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan menghancurkan dunia kecilmu. Petik 2. Setelah semua, Chen Nan bersiul, dan mayat para dewa dan setan di sekitarnya mengikuti siulan. Xuanyuan Senwang memberi Chen Nan jawaban dengan tindakan praktis. Ledakan. Ada suara keras, dan 2 gunung bangkit dari tanah dan menabrak Chen Nan. Chen Nan tidak takut, dengan raungan keras dan pukulan ke depan, dia langsung menerobos gunung dan bebatuan memercik. Pada saat yang sama, para dewa dan setan yang tampaknya hantu, bahkan pada saat ini, juga meluncurkan kegilaan, para dewa dan roh ini berubah menjadi gunung lain dalam sekejap. Chen Nan tertegun, dan kemudian sangat gembira, dia melihat bahwa bayangan para dewa dan setan ini bukan perabotan, dan bahkan dalam kondisi tertentu, mereka dapat mengerahkan kekuatan mereka. Jika kamu ingin menjebakku, aku akan menghancurkan dunia kecilmu dulu. Pada saat ini, ikatan ilahi yang memasuki tubuh Chen Nan terlahir dengan pikirannya, dan muncul di tangannya lagi, panah ilahi yang bernoda darah ditempatkan pada tali busur, dan dia siap menerobos dengan panah darah yang kuat. Dia mengatakan bahwa dia tidak takut dengan dunia batin Raja Dewa Xuanyuan, tetapi Chen Nan masih memiliki sedikit kegelisahan di hatinya. Setelah semua, itu dikendalikan oleh pihak lain. Kali ini arwah dan arwah menjadi lebih panik, dan gambar dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Chen Nan. Ketika panah pelempar langit ditembakkan, semua gambar para dewa dan dewa berkumpul bersama dan berubah menjadi panah raksasa, mengikuti darah setelah panah itu, ombak yang dahsyat menghancurkan jajaran gunung di bawah. Tidak ada keraguan bahwa panah ini begitu kuat, tidak terbayangkan, dan mengumpulkan kekuatan jiwa iblis. Wajah Xuanyuan God berubah drastis dan berteriak, bangun. Di kejauhan, 5 gunung bangkit dari tanah, bergegas, dan berdiri di depannya dalam barisan, tetapi sulit untuk menghentikan panah raksasa yang terdiri dari panah darah dan sisa-sisa iblis. Ledakan, ledakan, titik. Panah raksasa yang terdiri dari panah darah dan jiwa iblis yang tersisa melewatinya, dan 5 gunung raksasa runtuh satu demi satu. Wajah Dewa Xuanyuan tiba-tiba berubah,
Tubuhnya cepat dan kilat, meninggalkan gambar sisa, tenggelam di pegunungan tak berujung di bawah, dan Senjian segera menyelam sesudahnya. Melihat dari jauh, lebih dari selusin gunung di pegunungan itu terus runtuh, bebatuan memercik, dan asap mengepul. Panah kuat dan kuat ini menghancurkan barisan gunung. Puluhan gunung diblokir, dan setelah runtuh berturut-turut, masih tidak menghentikan Senjian, hanya meredupkan cahaya ilahi itu. Sialan, wajah Lord Xuanyuan sangat jelek. Dia dengan cepat membuka dunianya yang kecil dan ingin memimpin panah dewa menjauh dari sini. Namun, dengan dibukanya dunia kecil Xuanyuan Senwang, dia tidak bergegas keluar, tetapi bayangan peri telah bergegas masuk. Peri Dantai berubah menjadi Chang Hong untuk membawa Chenan dekat dan bergegas keluar bersamanya seperti kilat. Raja Dewa Xuanyuan sangat marah, tetapi tidak bisa menghentikannya. Panah darah dan sisa-sisa jiwa iblis membentuk panah besar, meskipun dengan Raja Dewa Xuanyuan bergegas keluar, dia masih mengejarnya, dan akhirnya bergegas ke dunia kecil bersamanya lagi. Akhirnya, ketika Lord Xuanyuan keluar dari dunia kecil, wajahnya pucat. Jelas, meskipun panah yang mengejutkan itu akhirnya patah, dia juga membayar harga tertentu. Pada saat ini, rasi bintang kuno dari langit berbintang sangat bergejolak. 4 kepala iblis dari Raja Iblis 9 Neter, Raja Iblis Putus Asa, ratusan Raja Iblis Langit, dan Raja Iblis Penghancuran telah bergegas ke dalam formasi besar dan bergabung dengan Buddha dan Yang Mulia yang abadi. Wang Zili mendekati kuil bulan yang baru saja kosong. Meskipun susunan besar yang ditinggalkan oleh nenek moyang sangat kuat, dalam menghadapi dampak gabungan dari 6 raja, akhirnya sulit untuk menghentikan langkah mereka. Chenan dibawa ke formasi kuno langit berbintang oleh Peri Dantai, dan bergabung dengan Dewa Cahaya dan Li Daozhen. Pada saat yang sama, Raja Dewa Xuanyuan berwajah pucat juga bergegas masuk, dan melakukan segala upaya untuk bergegas ke depan 6 raja. Sekarang ketujuh Dewa Raja bekerja bersama, seperti pisau baja, dan dengan cepat mendorong menuju Istana Bulan. Chen Nan sedang terburu-buru, tapi tidak mungkin. Di bawah bimbingan pemimpin Peri Tantai, Chen Nan, Dewa Cahaya, dan Li Daozhen hanya bisa berhenti di depan, tetapi 7 raja bertekad untuk bekerja sama, dan mereka berempat tidak bisa melawan. Pada saat ini, ritual kebangkitan di atas langit berbintang berakhir, dan suara pemanggilan suara diturunkan. Roh-roh kuno dan roh-roh yang tersebar di antara langit dan bumi, tolong dengarkan seruanku dan arahkan jiwa yang hilang kembali. Dua dewi kehidupan sedang berdoa dengan religius. Embusan angin kencang mengalir masuk dari pintu masuk langit berbintang, mengguncang ratusan batu dewa berwarna-warni di kehampaan. Yin Feng Nuo, bayang-bayang sudah cukup, bayangan hitam besar yang tak terhitung menyebarkan gigi mereka dalam cakar, mengirimkan raungan memekakkan telinga, ini adalah bagaimana setan dan roh kuno di dunia melolong. Langit berbintang cerah yang asli segera menjadi redup dan kusam, dan hanya jiwa yang tersisa dari para dewa dan iblis yang meraung dengan kesedihan. Yin Qi semakin berat, dan istana bulan langit berbintang menjadi berhantu. Tidak, peri tanpa ampun itu akan mendapatkan kembali jiwanya, kita harus bergegas. Teriak Nine Yu Demon King. 7 Raja Dewa melonjak kekuatan mereka di seluruh tubuh, dan 7 Dewa Cahaya bergabung menjadi satu, yang langsung mengejutkan 4 orang peri Dantai dan dengan cepat bergegas ke sekitar bulan purnama. Chen Nanji meraung dan mengikuti dengan marah. Di atas bulan purnama adalah istana peri halus. Pada saat ini, peri tanpa ampun yang tergantung di kekosongan, ratusan bintang cahaya, semuanya berkumpul di tubuhnya, 5 relik Buddha kuno dan 4 batu dewa kehidupan semuanya telah dilebur menjadi kabut berkabut yang menyelimutinya, terus-menerus menembus ke dalam tubuhnya dari kulitnya. Tubuhnya telah dipulihkan untuk hidup, dan dia hanya dibiarkan dengan perasaan. Raja Dapeng dan kedua dewi kehidupan masing-masing membela satu sisi, pada saat itu, wajah mereka dipenuhi keringat, dan mereka melakukan yang terbaik untuk memanggil jiwa yang hilang di depan mata mereka. Haha, kamu selangkah lebih dekat ke peri yang tak henti-hentinya, dan kamu masih memiliki nasib buruk pada akhirnya. Raja Iblis tertawa dan meninju Yuxin dalam kepalan tangan. Pada saat ini, Raja Dapeng dan dua dewi kehidupan menggunakan semua kesadaran mereka, dan pada saat yang paling kritis, mereka tidak dapat terganggu sama sekali. Itu masih hanya dapat diblokir oleh 4 orang, Dan Taixuan, Chen Nan, Dewa Cerah, dan Li Daozhen. Dan Taixuan berubah menjadi Chang Hong, diblokir di depan Yuxin, dan menyelesaikan kekuatan seperti telapak tangan. 9 Nether Demon King, Mixed Demon King, dan lainnya mencibir. Mereka semua menyerang Raja Dapeng dan dua dewi kehidupan. Selama upacara pemanggilan 3 orang terganggu, peri yang kejam juga akan sepenuhnya musnah. Mata Chen Nan terbelah, dan dia bergegas dengan Dewa Cahaya dan Li Daozhen di depan Raja Dapeng dan dua dewi kehidupan. Wuxian Xianzun tertawa dan berkata, pada titik ini, kamu masih memblokir tanpa rasa takut. Kamu benar-benar melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Bisakah kalian berempat menghentikan kekuatan 7 dari kita? 7 Raja Dewa mencibir pada saat yang sama, dan 7 lampu ilahi langsung menerangi seluruh langit berbintang, semua menyerang target yang sama Yuxin. Yuxin menggantung di kehampaan, sedikit noda darah pada pakaian putih itu sangat menyilaukan, itu adalah darah yang dia tinggalkan ketika dia memotong tubuhnya untuk menghindari pembunuhan Chen Nan karena kesalahan. Chen Nan menangis. Sekarang, hanya 1 langkah lagi dari kebangkitan Yuxin, tetapi bagaimanapun, ia diserang oleh 7 dewa. Chen Nan tragis dan putus asa, memandangi gadis berbaju putih yang akan dihancurkan meskipun dia berdiri di depannya, dia hanya bisa menyaksikannya menghilang setelah semua
Hanya ada batas antara hidup dan mati, tetapi 7 Raja Allah telah tiba dan telah membalikkan segalanya. Tetapi pada saat ini, langit berbintang membunyikan suara 7 petir langit secara berurutan, dan seluruh langit berbintang tampaknya rusak, terus berosilasi dengan keras. 7 dewa cahaya tiba-tiba menghilang di depan Yusin. Ada badai dahsyat antara langit dan bumi, dan kegelapan tak berujung menyelimuti langit berbintang. Tuhan dan roh kuno membengkak dalam embusan angin dan menelan 7 lampu ilahi. Bagaimana bisa seperti ini? 9 Nether Demon King terkejut dan marah, berteriak dengan marah, mungkinkah? Apakah peri tanpa ampun itu berhasil dibangkitkan? Yang ganas menerima 7 raja besar bersama dengan pukulan benar-benar menekan 7 orang ini. Tidak, peri tanpa ampun itu tidak memiliki fluktuasi jiwa, dan pengetahuan rohaninya belum berkumpul, itu bukan dia. Kuntian Demon King berseru, seharusnya roh iblis kuno berkumpul secara tidak sengaja. Wajah Wuxian Xianzun berubah tiba-tiba dan berteriak, bayangan seharusnya adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh iblis kuno yang sudah mati. Mereka tidak memiliki pengetahuan spiritual, mereka tidak tahu bagaimana berpikir. Itu semua karena pengetahuan spiritual dari peri kaligrafi. Dan mereka tertarik, mereka adalah jiwa-jiwa liar yang berkeliaran di antara langit dan bumi. Kita tidak harus memperhatikan, terus menyerang dengan cepat, atau menunda-nunda, dan peri tanpa ampun akan benar-benar dibangkitkan. Petik 2. Raja Dewa Xuanyuan juga berteriak, kami, 7 dari kita bergandengan tangan dan masih takut bahwa hal-hal yang sudah mati ini tidak akan berhasil, dan dengan cepat menghancurkan hantu-hantu ini. 7 dewa besar melonjak semua keterampilan mereka, dan 7 lampu ilahi meledak, langsung menerangi kekosongan gelap. Namun, kali ini menarik suara lebih keras dari angin dan bersiul, keras bertiup dari pintu masuk langit berbintang, bayangan yang tak terhitung jumlahnya meraung. 7 dewa dilahap dalam kilatan cahaya, dan kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan satu sisi dunia begitu mudah dihancurkan sehingga itu sangat jahat. Raja Iblis yang putus asa jengkel dan berkata, roh dan roh kuno ini sepertinya tidak memiliki pengetahuan spiritual, mereka memiliki fluktuasi spiritual. Wuxian Xianzun berteriak, mungkinkah ada beberapa jiwa perang mayat hidup yang dipanggil? Siapa yang dipanggil? Jiwa yang tidak bisa dihancurkan yang ada di sini. Pada saat ini, seorang Buddha terdengar seperti surga dan bumi, dan itu sangat istimewa. Hanya ada satu kata, Buddha. Sang Buddha dari 7 dewa begitu ketakutan sehingga wajahnya tiba-tiba berubah, suaranya bergetar, Tuan. Fu. Mendengar kata master di mulut Buddha, dewa-dewa lain menunjukkan tampang yang luar biasa, dan mereka memandang bayangan hantu dengan tak percaya. Hanya sedikit orang yang tahu persis berapa lama Buddha kuno Qingchen bertahan. Namun, ia begitu kuat sehingga didengar di seluruh dunia 10.000 tahun yang lalu. Tetapi ketika dia sedang dalam ayunan penuh, nirvananya gagal untuk duduk. Ada legenda tentang kematiannya. Salah satu legenda agama Buddha adalah penyebaran yang paling luas. Dikabarkan bahwa selama 13 peninggalan yang dia tinggalkan tidak sepenuhnya dihancurkan, dia akan dibangkitkan suatu hari nanti. Apa yang terjadi? Teriak Chen Nan. Ada beberapa kepanikan di hatinya, ketika dia bersiap untuk membangkitkan Yuxin, dia merasakan perasaan tidak enak di hatinya, dan perasaan ini semakin kuat dan kuat sekarang. Apakah Yuxin dibangkitkan kali ini, atau apakah ia secara tidak sengaja membangkitkan guru Buddha? Chen Nan sangat cemas. Peri Tante juga terkejut, dan untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi yang sangat bermartabat, dia berkata pada dirinya sendiri, bukankah biksu tua itu akan dibangkitkan? Raja Dapeng dan 2 dewi kehidupan tidak menjawab, mereka masih memanggil jiwa yang hilang. Tuan, tetapi kamu, Sang Buddha, yang telah meninggalkan 7 emosinya dan 6 keinginannya, memiliki suara yang bergetar saat ini. Wuxian Xianzun berkata, ada keanehan, bahkan jika Buddha Zen kuno bahkan lebih kuat, tetapi dia hanya memiliki jiwa dan tubuh saat ini. Bagaimana dia bisa melawan 7 dewa kita sendirian? Nine Yu Demon King berkata, ini bukan roh perang kuno. Lihatlah hantu dan bayang-bayang dalam gelap. Seharusnya ada beberapa jiwa yang kuat dipanggil di sini, tetapi tampaknya tidak ada kesadaran spiritual otonom. Raja Ilahi Xuanyuan curiga dan berkata, ya, tampaknya hanya ada satu jiwa dengan pengetahuan spiritual, dialah yang telah menyeret jiwa ilahi lainnya untuk memblokir pukulan gabungan kita. Omong-omong, Raja Ilahi Xuanyuan menatap Buddha dan berkata, sungguh apakah itu? Buddha Zen kuno. Dia seperti beberapa raja dewa lainnya, dan dia merasa sedikit gugup di hatinya. Orang-orang ini sangat tabu bagi Buddha kuno yang telah terkenal di dunia ribuan tahun yang lalu. Buddha. Sebuah Buddha panjang terdengar di langit berbintang, sebuah suara tua terdengar di telinga semua orang, orang berdosa. Sari. Ya, Tuan. Suara Buddha bergetar, dengan cepat membuka dunia batinnya, dan kemudian 7 relik emas terbang keluar, dengan cepat melesat ke kabut hitam yang gelap. 7 guntur berturut-turut, angin menderu di langit berbintang, tanduk Buddha terus-menerus, ratusan batu dewa berwarna-warni bergetar hebat, ketidakadilan yang tak berujung tampaknya meratap, langit berbintang ini berantakan. Chen Nan ketakutan dan marah dan berteriak, mungkinkah pencuri ini mengambil keuntungan dari kebangkitan Yuxin, ia mengambil kesempatan itu dan ingin dibangkitkan. Buddha. Pada saat ini, Buddha yang tuli dan berteriak terus bergema dari langit berbintang keluar. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Dantai Peri telah menunjukkan tampilan yang luar biasa. Mereka tidak hanya mendengar Yoyo Buddha, tetapi juga merasakan napas yang luar biasa, yang keluar dari langit berbintang.
Ada perasaan sesak napas. Ada hantu di langit berbintang, bayang-bayang itu berat, dan 7 relik bersinar cerah, menerobos kabut ajaib, dan kemudian semua meledak ke udara tiba-tiba. Cahaya dari 7 ledakan tergantung di langit seperti 7 matahari, dan kemudian dengan cepat berkumpul bersama, seperti cahaya keemasan dari langit yang cerah, dan bayangan samar di kabut ajaib tidak jauh dengan cepat bergegas ke cahaya keemasan. Sialan, Chen Nan tidak tahan lagi dan bergegas dengan cepat. Karena dia menemukan bahwa cahaya keemasan Zengkong tampaknya sangat menarik, bahkan menarik energi kehidupan yang besar di sekitar Yuxin menjauh dari masa lalu, dan lampu emas yang tak terhitung jumlahnya meluap dari kulit Yuxin, menuju cahaya keemasan di udara. Resimen itu melonjak pergi. Buddha kuno King Zhen yang legendaris sebenarnya akan dibangkitkan, ia sebenarnya bersaing dengan Yuxin seumur hidup. Ini sangat tak terduga, Chen Nan akhirnya tahu mengapa dia kesulitan menenangkan pikirannya sebelumnya. Variabel terbesar bukanlah Raja Dewa yang datang untuk melakukan kejahatan, tetapi Buddha Zen kuno yang akan dibangkitkan. Sebuah cahaya keemasan menyala, dan Chen Nan tersapu dengan keras. Buddha Zen kuno dalam cahaya keemasan tampaknya tahan lama, dan sangkakala Buddha berlanjut. Di mata peri tantai, cahaya menyala, dan dia berkata pada dirinya sendiri, generasi Nirvana. Raja Iblis yang putus asa, Raja Iblis 100 hari, dan Raja Iblis penghancuran, ketiga raksasa ini saling melirik, dan kemudian tiba-tiba menembak ke arah kelompok cahaya keemasan. Para peri yang kejam adalah musuh yang ingin mereka singkirkan, tetapi Buddha Zen kuno ini juga musuh mereka, karena mereka memiliki dendam yang kuat terhadap agama Buddha. Dengan ruang untuk hidup, Tuhan tahu betapa mengerikan biksu tua ini. 3 dunia kecil dibuka, dan seberkas besar energi tak tertandingi meletus dari dalam, semua dibombardir di atas cahaya keemasan. Ledakan. Tidak hanya seluruh langit berbintang yang gemetar, tetapi bahkan langit dan bumi yang besar di luar langit berbintang pun melonjak dengan kekuatan yang luar biasa. Penonton yang tak terhitung jumlahnya merasa ngeri. Dan Taixuan dan Li Daozhen bergabung untuk menghilangkan kekuatan agung yang berduyun-duyun ke tubuh Yuxin, memastikan bahwa tubuhnya tidak terpengaruh. Cahaya keemasan masih bersinar, dan ketiga Raja Iblis membombardir mereka dengan sekuat tenaga, dan tidak memecah mereka. Pada saat ini, samar-samar aku bisa melihat seorang beku tua bersila di bawah cahaya keemasan dan menderita kesusahan besar. Nirvana akan berhasil. The Demon Desperate Demon King berteriak, Nine Yu Demon King tidak datang dengan cepat untuk membantu, apakah Anda berharap untuk disempurnakan oleh pencuri tua legendaris ini di masa depan? Raja kerangka seperti Anda yang membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya tidak akan jatuh di tangannya ada akhir yang bagus, dia menentang kita. Petik 2. Raja Iblis berteriak kepada Sang Buddha, orang nihilistik, jangan cepat-cepat, jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu alasan mengapa tuanmu benar-benar duduk. Jika Nirvana berhasil, dia akan menjadi orang pertama yang menyusahkanmu. Raja Iblis destruktif juga berteriak kepada Wuxian Xianzun dan Raja Dewa Suanyuan, kamu tidak datang dengan cepat untuk membantu. Jika kamu membangkitkan beku tua ini, keseimbangan surga pasti akan hancur, dan banyak orang akan menderita. 9 spektral Demon King bergegas, dan Wuxian Xianzun, Suanyuan King, dan Buddha tidak bergerak. Keempat Raja Iblis mulai menyerang kelompok cahaya keemasan di kekosongan, dan keempat Raja Iblis itu menembak pada saat yang bersamaan. Raja Iblis yang putus asa berteriak pada 3 Wuxian Xianzun, Anda juga telah melihat bahwa meskipun biksu tua ini dilindungi oleh cahaya Sang Buddha, itu tidak dapat dipecahkan. Hanya karena dia menolak kita bertujuh untuk bergandengan tangan dalam 2 pukulan, tidak sepenuhnya atas kehendaknya sendiri kekuatan, dan roh-roh kuno yang tidak memiliki pengetahuan spiritual itu membantu. Sekarang, mengambil keuntungan dari momen penting nirwananya, itu adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkannya, jika tidak maka tidak ada seorang pun di surga yang akan membunuhnya di masa depan. Petik 2. Wuxian Xianzun, Buddha, dan Raja Suanyuan masih tidak bergerak maju. Mereka menatap bayangan sihir di kabut gelap tidak jauh, dan ragu-ragu. Demolition Demon King berteriak, apa yang ragu-ragu sampai sekarang? Hanya keledai botak tua itu hanya jiwa. Tentu saja, itu dapat dikaitkan dengan jiwa-jiwa kuno itu dan dapat mengusir jiwa-jiwa sisa yang tidak memiliki pengetahuan spiritual untuk membantu, tetapi sekarang kebotakan pencuri tua telah kembali. Dia dilahirkan kembali di Nirvana dan kehilangan kontak dengan roh-roh perang kuno itu. Petik 2. Selain Buddha, Wuxian Xianzun dan Raja Suanyuan tidak lagi ragu-ragu, dan masing-masing mengerahkan deretan gunung dan laut seperti telapak tangan, menderu Buddha Zen kuno dalam cahaya Sang Buddha. 6 raja besar menembak pada saat yang sama. Dalam pandangan mereka, Buddha kuno ini, yang akan meregenerasi Nirvana, bahkan lebih mengerikan daripada peri yang kejam. Buddha, Senzaya, Sanzaya, Buddha tua terus bergema di langit berbintang, sementara cahaya Buddha semakin redup, dan akhirnya ke-6 raja akhirnya menghancurkan cahaya keemasan. Ada pandangan sedih di mata Buddha kuno King Zen, pada saat ini, tubuhnya setengah daging dan setengah kualitatif, dan generasi Nirvana tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. Laona memiliki harapan besar dalam hidupnya, berharap semua makhluk di 3000 dunia menjadi sama. Namun, tidak ada harapan untuk dilahirkan, ada banyak hantu dan keterikatan. Jika hari ini, jika aku menjadi iblis, kamu tidak bisa menunggu untuk hidup. Buddha, Che Singkong banyak praktisi yang datang untuk menyaksikan pertempuran di Tanah Suci dan Tai mendengar tentang Buddha yang memekakkan telinga seperti Huang Zongda dan Lu. Cahaya keemasan Dao Dao muncul dari Zen Buddha kuno.
Tubuhnya yang setengah cahaya berubah menjadi energi sihir hitam, dan generasi Buddha kuno dipaksa menjadi iblis. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu meletus terus-menerus dari tubuh Zen Buddha kuno. Energi magis menggantikan tubuh setengah meriam emas asli. Beberapa dewa yang terkejut terus mundur, dan pada saat yang sama mereka merasakan punggung mereka dingin. Semua cahaya keemasan berkumpul ke tubuh Yusin, dan pada saat yang sama upacara pemanggilan kesadaran spiritual Raja Dapeng dan dua Dewi Kehidupan telah selesai. Embusan angin menerobos masuk dari pintu masuk langit berbintang, dan hantu samar menerobos ke dalamnya. Tubuh Yusin. Bulu mata Yusin berkedut dua kali, dan kemudian dia terbang dengan tangisan, mata tertutupnya menembakkan dua cahaya yang cemerlang, dan seluruh langit berbintang tampak seperti membelah dua kilat. Semburan sinar cahaya muncul dari tubuhnya, dan cahaya warna-warni menyelimutinya. Dia berkata dengan santai, terlalu acuh tak acuh, tidak tanpa belas kasihan, dan kelupaan sunyi dan tanpa emosi, jika Anda melupakannya. Si pembicara peduli dan bangga. Dan lupakan satu kata. Petik 2. Raja Iblis Surgawi dan yang lainnya terkejut, dan peri yang kejam itu benar-benar hidup kembali. Dan kultivasi dunia tampaknya bahkan lebih tinggi. Kemunculan kembali Buddha kuno King Zen telah mengejutkan mereka, dan peri tanpa belas kasihan yang tidak memiliki harapan akan kebangkitan telah dibangkitkan. Mengaum. Pada saat ini, Buddha kuno King Zen mengirimkan raungan sihir yang luar biasa, setengah dari tubuh daging tidak berubah, dan setengah dari kualitas cahaya telah berubah dari emas terang menjadi hitam. ID. Metal Novel. Hong Senmu, Divine Grave SM Vol 17 Chapter 208, Who Competes with Each Other. Senmu, Divine Grave Vol 17 Chapter 208, Who Competes with Each Other. Prefnex Daftar isi. Settings. Membaca telepon. Bintang-bintang di langit malam sedikit, angin sudah lewat, dan hantu-hantu cakar tarian gigi telah menghilang. Di Aula Sterimun, beberapa Raja Dewa memiliki ekspresi yang bermartabat, mereka tidak pernah memikirkannya, tidak hanya peri tanpa belas kasihan yang bangkit kembali, tetapi Buddha Zen kuno yang legendaris muncul kembali di dunia. Bunyi gemuruh Buddha kuno King Zen telah berakhir. Pada saat ini, ia setengah iblis dan setengah Buddha. Daging di sisi kiri adalah tubuh Buddha, yang mengungkapkan cahaya Buddha, dan tubuh setengah kanan ditutupi dengan awan gelap. Buddha. Buddha terdengar merdu, dan suara lama dari Buddha Zen kuno bergema di langit berbintang ini, beberapa donor, ingin nadu tua menjadi Buddha atau setan. Raja Iblis Surgawi dan yang lainnya bergidik, merasakan napas dingin naik di hati mereka. Keadaan setengah Buddha dan setengah Iblis Kincan saat ini benar-benar membuat mereka merasa sedikit menakutkan. Pencuri itu sangat botak, jadi kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun hari ini. Dari mana kamu berasal atau kemana kamu kembali? Surga ini bukan lagi dunia surgawi yang dulu. Generasi baru orang akan menggantikan orang tua. Kamu seharusnya tidak hidup lagi dan mati. Raja Iblis yang putus asa membanting ke depan, dan berteriak pada Raja Iblis kehancuran, 9 Raja Iblis dan yang lainnya, apa yang masih kau lakukan, jangan biarkan pencuri ini tetap hidup. Petik 2. Raja Iblis Huntian, Raja Iblis Pembongkaran, dan Raja Iblis Spektral 9 semuanya bergegas, dan keempat Raja Iblis bertempur melawan Buddha kuno. Buddha Zen kuno meneriakkan sangkakala Buddha dan berkata, kamu adalah iblis, sekarang aku akan menjadikanmu seorang Buddha. Dalam sekejap, setengah biksu dan setengah iblis setengah membuka ruang, menyinari cahaya keemasan dari dalam, dan langsung menutupi keempat Raja Iblis itu. Raja Iblis Huntian dan yang lainnya terkejut, mereka juga dengan tergesa-gesa membuka dunia kecil mereka sendiri, mencoba menggunakan dunia kecil mereka sendiri untuk bertarung melawan dunia Buddha dari Buddha kuno, tetapi gagal, sampai mereka memasuki dunia Buddha cahaya emas. Pasukan itu dibombardir. Namun, meskipun keempat Raja Iblis itu sengit, setelah memasuki wilayah Buddha dari Buddha kuno, mereka menemukan bahwa pasukan yang dibombardir oleh dunia kecil masing-masing sulit untuk menyebabkan serangan yang menghancurkan di dalamnya. Semua kekuatan tampaknya telah menembus ke dalam kekosongan, dan menghilang. Bayangannya hilang. Cahaya yang menyilaukan terus menyala, dan beberapa Raja Dewa di luar dapat dengan jelas melihat pemandangan empat Raja Iblis yang berjuang untuk membombardir Buddha kuno. Cahaya keemasan berkilau menyala, dan sebuah kuil yang menjulang tinggi dan tinggi muncul di dunia Buddha, menyelimutinya seperti gunung di atas kepala Raja Iblis Surgawi, dan kemudian dengan cepat jatuh, paksaan perkasa menyebabkan Raja Iblis Surgawi tiba-tiba muncul. Merasa tak berdaya, ini adalah kuil tua tempat Laona berlatih dengan tenang ketika dia tercerahkan pada Dharma, jadi kamu akan memenjarakanmu di sini, kapan kamu akan menjadi seorang Buddha dan kapan kamu akan keluar. Ledakan. Dengan suara keras, Raja Iblis ditekan di bawahnya oleh kuil kuno besar. Terlepas dari perjuangannya yang sengit, bagaimanapun juga, kuil kuno itu terguncang hanya beberapa kali, dan akhirnya sulit untuk diguncang lagi. Raja Dewa Suanyuan di luar wilayah Buddha terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, sungguh menakutkan untuk menekan Raja Iblis dengan cara ini. Pencuri itu botak. Di dunia Buddha yang penuh dengan cahaya keemasan, Raja Iblis putus asa, Raja Iblis penghancuran, dan Raja Iblis 9 neter, melihat Buddha Zen kuno begitu kuat, begitu ketakutan, mereka bertiga menyerang kuil kuno bersama-sama, ingin menghancurkannya, akan iblis diselamatkan. Namun, pada saat ini, tubuh Zen Buddha kuno berkedip, meninggalkan beberapa bayangan di udara, dan segera datang di depan mereka. Buddha. Setelah bunyi angka sang Buddha, jejak tangan seorang Buddha di tangan kiri meledak ke langit, dan sebuah telapak tangan sihir di tangan kanan.
Napas iblis itu keras, dan ketiga Raja Iblis itu segera diblokir. Di dunia Buddhis Zen Buddha kuno, itu juga gunung tinggi, sungai besar, padang rumput, dan danau dengan kedua telapak tangannya. Dunia Buddha ini tampaknya memiliki gempa bumi besar. Gunung-gunung tinggi berguncang, dan lebih dari selusin gunung tiba-tiba runtuh. Lonjakan, dalam gempa bumi dahsyat, benar-benar berubah arah, dapat membayangkan betapa mengerikan kekuatan kedua telapak tangan ini. Tiga Raja Iblis ketakutan, mereka bekerja sama untuk mengerahkan beberapa kekuatan telapak tangan. Di dunia Buddha, roh tiba-tiba keras dan bergolak keras. Tiga Raja Iblis diledakkan ribuan kaki jauhnya, runtuh lebih dari selusin gunung raksasa berturut-turut, dan Buddha Zen kuno juga mundur dari gempa ke ratusan meter jauhnya. Raja Destruction menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, pria botak tua ini tidak sekuat yang dia kira. Jika langit tidak tertekan, kita berempat akan dapat melawannya, tapi sekarang kita berjuang untuk kehilangan kedua belah pihak. Dia tidak bisa membantu kita. Petik 2. Tiga Raja Iblis besar membengkak dengan energi magis, dan awan hitam besar menekan cahaya keemasan di dunia Buddha, dan mereka bergegas menuju Buddha Zen kuno lagi. Namun, pada saat ini, setengah kiri Buddha kuno Qingchen memiliki tubuh emas, dan setengah kanan tubuh memiliki energi magis. Dengan siulan, biksu tua itu memisahkan tubuhnya. Setelah dipisahkan, tubuh yang tersisa berubah dengan cepat, dan akhirnya itu sepenuhnya diperbaiki menjadi dua meditasi hijau lengkap, kecuali bahwa satu harta karun hikmat, dan ada semburan cahaya Buddha di seluruh, dan yang lainnya ditutupi dengan api magis. Sihir gelap tanpa akhir. Dua Zen-Zens berdiri di atas langit. Setengah Buddha dan setengah sihir benar-benar menyakitkan, dan Laona tidak ingin menjadi iblis sepenuhnya, lebih baik untuk sementara waktu membagi dua kutub Buddha dan setan. Suara tua itu bergema di seluruh dunia, meskipun kata-katanya sangat berbelas kasih, mereka membuat semua raja yang menyaksikannya terkejut. Beku tua ini memberikan perasaan yang sangat aneh. Sikat. Dua Kingzens masing-masing meninggalkan gambar sisa di tempat yang sama dan dengan cepat bergegas menuju tiga Raja Iblis. Tubuh Buddha berada di depan Raja Iblis destruktif dan Raja Iblis yang putus asa, tidak mengatakan sepatah kata pun. Tubuh Buddha langsung menyulut langit sang Buddha dan memulai pertempuran sengit dengan dua Raja Iblis. Demon Body Green Zen berhenti di depan Nine Spectral Demon King, dan berkata dengan cara yang sangat welas asih, tubuh iblis saya lebih kuat dari tubuh Buddha, dan saya pasti akan menghabiskan Anda hari ini. Keledai botak mati membual. Nine Spectral Demon King paling seperti kincing tanpa ombak, langsung menunjukkan tubuh tengkorak emas ungu, bergoyang tertiup angin, sambil membuka dunia batin, melepaskan pasukan tulang tanpa akhir, bergegas menuju tubuh ajaib King Zen. Ternyata kamu adalah pewaris Kaisar Tulang, berhenti saja. Hari ini, melihat wajah lelaki tua itu, luangkan hidupmu. Mo Sen King-chan, tiba-tiba dengan tatapan mengerikan, raungan ajaib terdengar, dan gunung-gunung di alam Buddha bergetar hebat. Tubuhnya langsung berdiri ke tanah, dan tubuh iblis raksasa itu menakutkan, seperti Wang Yang, menelan Nine Spectral Demon King. Pasukan tulang putih tak berujung hancur dan dihancurkan menjadi debu di alam Buddha, dan kemudian tubuh iblis seperti gunung mengulurkan telapak tangan besar, dan 9 Raja Iblis hantu tertangkap di tangan. Klik, klik, titik, titik, titik. Suara tulang yang patah sangat keras, dan tulang ungu dari 9 Nether Demon King diremas oleh tubuh ajaib King Zen. Apakah itu Wuxian Xianzun dan orang lain yang menonton perang, atau Raja Iblis yang tidak simpatik dan Raja Iblis destruktif dalam perang? Mereka terkejut dan kecewa. Tubuh iblis ini sangat luar biasa. Tubuhnya, hanya ada satu tengkorak emas ungu di antara telapak tangan raksasa tubuh iblis, dan mata tengkorak itu penuh dengan horor. Demi Kaisar Bon, aku akan menyelamatkan hidupmu, pergi. Mo Sen King Zen melemparkan kepala tengkorak emas ungu keluar dari alam Buddha, dan satu-satunya kepala ungu yang tersisa dari Raja 9 Ular Iblis tidak meninggalkan sepatah kata pun, berubah menjadi listrik ungu, dan dengan cepat bergegas keluar dari aula bulan berbintang. Banyak pembudidaya yang menunggu dengan tenang di luar Starry Moon Hall tiba-tiba melihat bahwa Raja 9 Ular Iblis hanya memiliki satu kepala untuk melarikan diri, dan ada keributan. Di alam Buddha, Raja Iblis yang nekat dan Raja Iblis yang merusak saling melirik, dan mereka tahu bahwa jika Dewa-Dewa Zen dan Dewa Buddha Zen bergabung bersama, mereka berdua akan mati tanpa tempat pemakaman. Kedua Raja Iblis berteriak secara terpisah, lalu memecahkan ruang dengan mana yang besar, dan langsung muncul di depan kuil kuno yang menekan Raja Iblis. Kedua menembus cahaya keemasan melalui kuil kuno dengan mana yang besar. Apakah kalian berdua secara sukarela memenjarakan dirimu demi keselamatan? Kedua suara King Zen itu setuju, penuh pesona yang baik. Mengaum. Raungan besar datang dari kuil kuno, mengungkapkan gelombang yang menakutkan dari dalam. Tidak hanya Raja Dewa dalam penampilan dunia Buddha yang terkejut, tetapi bahkan tubuh Buddha dan tubuh Zen berubah warna. Deru kuil kuno terangkat, monster besar dengan tinggi 10 kaki naik ke langit, rambut merah berdarah menari liar, taring besar menjulur keluar dari mulut, mata seperti binatang buas bersinar seperti dua listrik dingin. Ini adalah Raja Iblis tinggi yang menakutkan. Meditasi tubuh Buddha berbisik pelan, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, saya tahu bahwa 6 negeri jahat dikatakan sebagai cabang dari 6 leluhur-leluhur yang sama. Dikatakan bahwa ada satu set kekuatan magis yang dapat membuat 6 kejahatan bersatu, dan kemudian bergabung bersama jika leluhur muncul kembali. Hari ini, kalian bertiga adalah satu, dan idenya adalah untuk menjalankan set sihir. Petik 2. Pencuri itu botak, butuh setengah dari keahlianmu untuk mengalahkan Nine Spectre Demon King dengan tubuh iblismu.
Sekarang aku bisa melihat kebenaran dan kenyataanmu. Jangan berpura-pura. Sekarang iblis itu tidak lagi takut padamu. Si Zhang Damo dia menatap King Zhen dengan dingin, lalu meraung keras dan bergegas ke depan. Keterampilan sihir Kuanggu, meskipun itu bukan kombinasi dari 6 kejahatan, tetapi 3 setan menjadi satu, dan latihan budidaya tidak berarti superposisi sederhana. Pada saat ini, setan besar 10 kaki dan King Zhen bertarung dengan sengit, bertarung langsung di dunia agama Buddha. Longsoran retak, remang-remang, dan peluit ajaib serta suara Buddha berlanjut, dan perang itu sangat tragis. Di atas langit berbintang, segala sesuatu di luar dunia telah lama menghilang untuk Chen Nan. Di matanya, hanya wanita kulit putih yang cantik dan vulgar, hidup dan mati, berkumpul bersama, telah mengalami banyak kesulitan, dan menghabiskan semua kerja keras. Akhirnya dia membuat hujan sin dibangkitkan dan akhirnya merasakan napas yang akrab lagi. Dia naik ke udara dan terbang menuju keindahan yang indah dari negara yang memikat itu. Saat ini dia memiliki ribuan kata di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mata indah Yusin melirik ke segala arah, dari dunia Buddha ke Raja Dewa Xuanyuan, ke Buddha dan yang lainnya, semua dengan dingin menatap lagi. Melihat Chen Nan terbang di dekatnya, mata dingin Yusin mendekati hati Chen Nan. Tubuh Chen Nan terguncang, merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Bukan, kebangkitan terakhir masih peri yang tidak punya hati, bukankah pengetahuan spiritual Yuxian mendominasi tubuh ini? Namun, warna dingin di mata Yusin menghilang. Seketika, dan dengan senyum ringan, ia terbang ke Chen Nan secara langsung, dan suara seperti suara alami diteruskan ke telinga Chen Nan. Sulit bagimu untuk melakukan begitu banyak hal. Pada saat ini, Chen Nan sepertinya langsung memasuki kota musim semi yang mekar dari dunia es dan salju, dan tubuh dan pikirannya rileks dalam sekejap. Baru saja, dia benar-benar takut dipukul keras oleh kenyataan kejam. Hujan. Chen Nan baru saja membukanya dan terhalang oleh tangan ramping Yusin yang lembut. Dia bertanya dengan lembut, apakah bekas lukamu ditinggalkan oleh Raja Dewa Xuanyuan? Aku merasakan napasnya. Iya, kamu ikut aku. Bagaimanapun, tangan batu giok Yuxin yang ramping, memegang tangan Chen Nan, lepas landas, dan keduanya terbang ke Raja Dewa Xuanyuan tidak jauh dari sana seperti burung bersayap. Yusin dan Chen Nan berdiri bahu-membahu di depan Raja Dewa Xuanyuan, suara dingin bergema di langit berbintang. Xuanyuan Senwang, kamu ingin bunuh diri, atau tunggu aku untuk membunuhmu? Pakaian putih Yuxin berkibar, air musim gugur adalah batu giok dan tulang dewa, tetapi suaranya mengungkapkan niat membunuh yang kuat, tapi Yuxin yang begitu kuat membuat Chen Nan merasakan perasaan aneh. Raja Dewa Xuanyuan mencibir, meskipun kultivasi Anda lebih kuat dari saya, tetapi Anda ingin membunuh saya sepenuhnya, itu tidak mungkin. Hehe, tawa seperti bel perak Yusin terdengar di langit berbintang, yang mengejutkan hati beberapa dewa di langit berbintang. Xuanyuan Senwang bahkan sedikit kedinginan, dia tiba-tiba merasakan bencana besar. Peri tanpa henti, hari ini aku tidak ingin bertarung dengan hidup dan matimu, dan aku akan bertarung lagi besok, pergi. Setelah semua, Raja Ilahi Xuanyuan berubah menjadi cahaya ilahi dan bergegas menuju pintu masuk langit berbintang, tetapi ia hanya terbang beberapa puluh kaki dan tiba-tiba berteriak, "Ah!" Batu dewa berwarna-warni di langit berbintang menghantam dadanya, hampir menembusnya secara langsung. Yusin mengambil tangan Chen Nan dan terbang bersamanya, datang ke depan Raja Dewa Xuanyuan. Ada rumput dan pohon di dunia, dan semuanya untukku, dari gunung dan sungai sampai semut dan debu, dan bahkan membungkus tubuhmu, apapun pikiranmu, semua hal kualitatif menghormati perintahku. Apa yang kurasakan di dunia, di mana Anda bisa melarikan diri dari Raja Dewa Xuanyuan? Petik 2. Kata-kata Yusin sangat dingin, dan beberapa Raja Dewa yang hadir semua saling memandang. Jangan terlalu sombong, hari ini aku akan bertarung melawan kamu dengan Xuanyuan, lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Dewa Xuanyuan Wang Hun memiliki cahaya yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa pertempuran yang menentukan antara hidup dan mati pasti akan membuka dunia kecil secara langsung, dan dia ingin mengumpulkan Yuxin dan Chen Nan bersama-sama. Namun, yang membuatnya ngeri, Yusin berdiri di sana, memegang Chen Nan dengan tenang, tanpa memindahkan dialognya. Tapi dunianya yang kecil tiba-tiba bingung, gunung-gunung berguncang, bergetar, dan kemudian meledak. Semua sungai besar meraung dan menderu sampai bumi membelah dan dialihkan. Dunia kecil Raja Dewa Xuanyuan tiba-tiba pecah, dan celah ruang besar muncul di zona kacau di dunianya yang kecil. Kamu, Dewa Xuanyuan membuka matanya dengan ngeri. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia menatap wanita berkulit putih dengan ketakutan yang menakutkan. Aku berkata, jika kamu tidak bunuh diri, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Wan Jian memakai hatinya. Dengan Yusin minum ringan, langit berbintang tiba-tiba bersinar, dan puluhan dan ratusan tokoh Yusin muncul di langit berbintang dan menembak ribuan dewa ke arah Raja Dewa Xuanyuan. Raja Dewa Xuanyuan berteriak, dan seluruh orang tiba-tiba hancur. Setelah itu, semua keindahan di langit menghilang, dan hanya seorang wanita cantik berdiri di samping Chen Nan.